Tolui Khan adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Mongol yang keberadaannya sering dibicarakan oleh para sejarawan karena perannya yang besar dalam memperluas kekuasaan dan mempertahankan stabilitas setelah wafatnya Genghis Khan. Ia adalah anak bungsu dari Genghis Khan dengan istri utamanya Berte. Para ahli sejarah menilai Tolui bukan sekadar seorang pangeran keturunan penguasa besar, tetapi juga seorang jenderal ulung dan pemimpin yang memainkan peran besar dalam transisi kekuasaan di antara generasi penerus Genghis Khan. Kisah hidupnya menjadi bagian dari fondasi berdirinya dinasti yang besar, termasuk dinasti Yuan di Tiongkok, karena dari keturunannya lahir Kubilai Khan yang kelak mendirikan pemerintahan Mongol di negeri itu. Sejarawan mencatat bahwa Tolui sejak muda sudah ditempa dalam kehidupan keras bangsa pengembara Mongol. Ia tumbuh dalam suasana penuh peperangan, penaklukan, dan persaingan antar suku. Karakter kepemimpinan Genghis Khan yang keras, tegas, dan penuh disiplin menurun kepadanya. Sejak remaja, ia sudah dilibatkan dalam berbagai ekspedisi militer ayahnya. Ia menyaksikan bagaimana strategi ayahnya menguasai daratan luas dari Asia Tengah hingga Eropa Timur. Para ahli sejarah menekankan bahwa Tolui memiliki bakat alamiah dalam memimpin pasukan. Dalam setiap pertempuran, ia tidak hanya sekadar menjadi putra penguasa, tetapi juga komandan yang dipercaya memimpin barisan penting. Tolui dikenal sebagai panglima yang memimpin sejumlah penaklukan besar. Salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan sejarawan adalah penyerangan ke wilayah Khwarezmia, kerajaan besar di Asia Tengah yang menentang Mongol. Setelah serangan awal dipimpin langsung oleh Genghis Khan, Tolui kemudian memegang peran dalam memastikan penaklukan berlangsung sampai tuntas. Ia juga dikenal memimpin pasukan dalam penyerangan ke dunia Islam, termasuk wilayah Khurasan, Persia, dan kota-kota besar seperti Nishapur dan Herat. Dalam catatan-catatan sejarah, banyak diceritakan tentang kehancuran besar yang ditinggalkan pasukan Tolui. Nishapur, misalnya, menjadi salah satu kota yang hancur total akibat serangan Mongol di bawah komandonya. Bahkan, catatan menyebutkan ribuan penduduk dibantai. Fakta ini membuat namanya tercatat sebagai sosok yang ditakuti sekaligus dikenang dengan penuh kengerian. Namun, para sejarawan juga menekankan sisi lain dari Tolui. Ia bukan hanya panglima perang, melainkan juga seorang tokoh yang mampu menjaga kesatuan keluarga besar Mongol setelah Genghis Khan wafat. Dalam tradisi Mongol, pembagian wilayah kekuasaan di antara anak-anak penguasa kerap menimbulkan pertikaian. Tetapi ketika Genghis Khan meninggal, Tolui ditunjuk sebagai wali sementara atau penjaga tahta hingga keputusan mengenai siapa yang akan menjadi penerus resmi ditetapkan. Sejarawan menilai ini sebagai peran yang sangat penting karena dalam masa transisi itu bisa saja terjadi perpecahan di kalangan anak-anak Genghis Khan. Tolui dengan kewibawaannya mampu menjaga stabilitas dan memastikan kelanjutan kekuasaan Mongol tetap terjamin. Tolui tidak dipilih menjadi Khan Agung karena menurut tradisi Mongol penerus dipilih melalui Kurultai, yaitu Majelis Agung Bangsa Mongol. Melalui forum itu, akhirnya diputuskan bahwa Ogedei, kakak Tolui, menjadi penerus resmi Genghis Khan. Keputusan ini bukan tanpa perdebatan, karena masing-masing putra Genghis Khan memiliki pendukung. Tetapi para sejarawan menekankan peran Tolui yang menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, meskipun ia sebenarnya memiliki kekuatan militer yang besar. Tindakan itu membuat kerajaan Mongol tidak terpecah lebih awal dan justru semakin kokoh. Salah satu hal yang banyak dicatat para ahli adalah pengorbanan Tolui ketika Ogedei jatuh sakit.
dalam catatan sejarah Mongol diceritakan bahwa Tolui rela mengorbankan dirinya demi keselamatan saudaranya. Menurut legenda yang beredar, para dukun dan penasihat spiritual menyarankan agar dilakukan ritual pengalihan penyakit. Tolui dikatakan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Ogedei dan tidak lama setelah itu ia wafat. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kisah dramatis dalam sejarah Mongol yang menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan seorang adik kepada kakaknya. Meskipun hidupnya tidak sepanjang ayah atau keturunannya yang lain, peran Tolui sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah bangsa Mongol. Ia adalah ayah dari tokoh-tokoh besar seperti Kubilai Khan, Hulagu Khan, dan Mongke Khan. Kubilai Khan kelak menjadi pendiri dinasti Yuan di Tiongkok. Hulagu Khan memimpin ekspedisi besar ke Timur Tengah yang menumbangkan Baghdad pada tahun 1258, sementara Mongke Khan sempat menjadi Khan Agung Mongol. Dengan demikian, meskipun Tolui sendiri tidak pernah menjadi Khan Agung, keturunannya menguasai wilayah yang sangat luas dan menjadi penguasa besar dalam sejarah dunia. Para sejarawan Muslim menyoroti peran Tolui dalam penaklukan kota-kota Islam. Dalam literatur sejarah Islam, namanya sering dihubungkan dengan kehancuran kota Nishapur yang tragis. Catatan dari para sejarawan Persia menyebutkan bahwa serangan Tolui meninggalkan luka mendalam karena kota yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu lenyap ditelan kebrutalan perang. Di sisi lain, sejarawan Eropa yang mempelajari catatan Mongol menekankan bahwa tindakan keras seperti itu adalah bagian dari strategi Mongol untuk menanamkan rasa takut yang besar, sehingga kota-kota lain cenderung menyerah tanpa perlawanan. Dengan cara ini, Mongol mampu memperluas wilayah dengan cepat. Tolui juga dikenal memiliki kepribadian yang kuat. Para ahli menggambarkannya sebagai sosok yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tetapi keras dalam perang. Ia tidak pernah berambisi berlebihan untuk merebut tahta saudaranya, tetapi fokus pada tugasnya sebagai penjaga stabilitas dan panglima perang. Sejarawan menilai sikap ini justru membuatnya dikenang sebagai tokoh yang berperan besar dalam kelanjutan dinasti Mongol. Kehidupan Tolui berakhir sekitar tahun 1232. Wafatnya menandai berakhirnya peran langsungnya dalam sejarah Mongol, tetapi warisannya justru semakin besar ketika anak-anaknya naik ke puncak kekuasaan. Dari jalurnya lahir penguasa besar yang mengubah wajah Asia dan bahkan Eropa. Tanpa dirinya, dinasti besar Mongol mungkin tidak akan memiliki kesinambungan yang kuat. Dalam pandangan sejarawan modern, Tolui adalah contoh nyata bagaimana seorang tokoh yang tidak pernah menduduki jabatan tertinggi justru bisa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah dunia. Ia adalah panglima yang menakutkan, pengorbanan yang penuh loyalitas, ayah dari generasi penguasa besar, serta penjaga transisi kekuasaan yang menentukan arah sejarah Mongol. Nama Tolui Khan terus tercatat dalam sejarah sebagai salah satu figur penting di balik kejayaan bangsa Mongol, baik dalam catatan sejarah dunia timur maupun barat. Tolui Khan sering dibicarakan para sejarawan bukan hanya karena kiprah militernya yang besar, tetapi juga karena kedudukannya sebagai penghubung antara era kepemimpinan Genghis Khan dan generasi setelahnya. Dalam banyak catatan sejarah, ia digambarkan sebagai pribadi yang mampu memainkan peran ganda, yaitu sebagai prajurit tangguh di medan perang sekaligus sebagai figur yang membawa kesinambungan dalam struktur politik internal Mongol. Keberadaannya menandai fase penting dalam proses konsolidasi kekuasaan bangsa pengembara yang berhasil menundukkan berbagai bangsa dengan cara-cara yang belum pernah disaksikan dunia pada masa itu.
para sejarawan yang meneliti peristiwa penaklukan di Asia Tengah dan Persia seringkali mengaitkan nama Tolui dengan pola penyerangan yang sangat sistematis. Ia tidak hanya memerintahkan penghancuran kota, tetapi juga mengatur bagaimana pasukan bergerak, bagaimana jalur logistik diperhatikan, serta bagaimana perlawanan lawan dipatahkan dengan strategi yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Tolui bukan hanya seorang panglima yang mengandalkan kekuatan brutal, melainkan juga seorang pemikir militer yang memahami pentingnya perencanaan jangka panjang. Banyak ahli yang menyebutnya sebagai sosok yang mampu menggabungkan sifat keras Mongol dengan kecerdikan taktis yang membuat musuh sulit menemukan titik kelemahan. Kedekatan Tolui dengan pasukannya juga menjadi bahan perhatian para penulis sejarah. Ia dikenal tidak segan turun langsung ke medan pertempuran, bahkan berada di garis depan untuk memberi teladan bagi tentaranya. Kebiasaan seperti ini membuatnya dihormati karena para prajurit merasa dipimpin oleh seorang komandan yang tidak hanya memberi perintah dari kejauhan. Dalam tradisi militer Mongol, keberanian seorang pemimpin di medan tempur sangat menentukan moral pasukan. Semangat yang ditunjukkan Tolui sering disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan ekspedisi yang dipimpinnya. Salah satu catatan menarik tentang Tolui adalah perannya dalam mengatur wilayah yang telah ditaklukkan. Walaupun bangsa Mongol sering dikenal sebagai penakluk yang meninggalkan kehancuran, beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Tolui mulai memperlihatkan kecenderungan untuk menata daerah jajahan agar dapat memberikan manfaat ekonomi. Ia memahami bahwa kemenangan militer tidak akan berarti jika daerah yang luas tidak bisa dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, dalam beberapa kesempatan, ia memberikan perhatian pada tata kelola wilayah, termasuk dalam penunjukan pejabat lokal yang mampu menjaga ketertiban dan memfasilitasi aliran pajak ke pusat kekuasaan Mongol. Para ahli menyoroti pula kehidupan pribadinya yang memberi pengaruh besar terhadap masa depan kekaisaran. Ia menikah dengan Sorghaghtani Beki, seorang wanita yang kemudian sangat dihormati dalam sejarah Mongol. Dari pernikahan ini, lahir generasi penerus yang menjadi penguasa penting. Sorghaghtani dikenal sebagai wanita yang cerdas, bijaksana, dan terampil dalam urusan politik. Banyak sejarawan menilai bahwa keberhasilan anak-anak Tolui dalam menduduki posisi puncak tidak bisa dilepaskan dari bimbingan ibunya. Dengan demikian, Tolui dan istrinya membentuk pasangan yang meninggalkan pengaruh mendalam bagi arah kekuasaan Mongol setelah era Genghis Khan. Di kalangan sejarawan modern, muncul analisis bahwa Tolui berperan sebagai figur yang menjaga keseimbangan antara tradisi militer Mongol yang keras dengan kebutuhan akan stabilitas dalam wilayah luas yang ditaklukkan. Ia tetap setia pada nilai-nilai nomadik yang diwariskan leluhurnya, tetapi juga mulai membuka jalan bagi pola pemerintahan yang lebih teratur. Hal ini terbukti dari peran anak-anaknya yang kelak mengadopsi banyak unsur budaya dan sistem birokrasi dari bangsa yang mereka kuasai, terutama dari tradisi Tiongkok dan Persia. Tolui juga sering digambarkan memiliki kemampuan diplomasi, meskipun tidak sebesar kakak-kakaknya. Ia mampu menjalin hubungan dengan suku-suku sekutu dan menjaga kesetiaan mereka terhadap keluarga Genghis Khan. Dalam banyak kesempatan, kehadirannya dianggap sebagai jaminan bahwa keputusan keluarga besar Mongol dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan pertentangan terbuka. Kepribadiannya yang tegas tetapi tidak ambisius secara berlebihan membuatnya dihormati oleh banyak pihak, baik di dalam lingkaran keluarga maupun oleh para jenderal lain yang mengabdi kepada dinasti Borjigin. Sejarawan juga menyinggung aspek spiritual
dalam kehidupan Tolui. Meskipun bangsa Mongol dikenal memiliki kepercayaan tradisional yang bercampur dengan pengaruh berbagai agama, Tolui sering disebut memiliki keyakinan mendalam terhadap kekuatan gaib dan ritual dukun. Kisah pengorbanannya untuk menyelamatkan Ogedei sering dipandang bukan hanya sekadar legenda, melainkan juga refleksi dari keyakinan kuat masyarakat Mongol akan kekuatan supranatural yang bisa menentukan nasib seseorang. Dengan demikian, Tolui tidak hanya tampil sebagai prajurit dan pemimpin, tetapi juga sebagai figur yang dekat dengan nilai-nilai spiritual bangsanya. Masa wafatnya Tolui membuka ruang bagi anak-anaknya untuk mengambil peran lebih besar. Para sejarawan menekankan bahwa meskipun ia meninggal dalam usia relatif muda, fondasi yang diletakkannya membuat anak-anaknya dapat melangkah lebih jauh. Mongke naik menjadi Han Agung, Kubilai memperluas kekuasaan hingga menjadi penguasa di Tiongkok, dan Hulagu menorehkan jejak dengan menundukkan Baghdad. Semua itu menunjukkan bahwa warisan terbesar Tolui bukan hanya berupa wilayah yang ditaklukkan, tetapi juga berupa garis keturunan yang melanjutkan kejayaan Mongol di berbagai belahan dunia. Tolui Han pada akhirnya dipandang sebagai salah satu figur yang melengkapi mozaik besar sejarah Mongol. Ia bukan penguasa tertinggi, tetapi posisinya sebagai ayah, panglima, dan penjaga stabilitas menjadikannya tokoh kunci. Tanpa peran Tolui, mungkin sejarah Mongol akan berjalan dengan arah yang berbeda. Kehadirannya memastikan transisi berjalan mulus, memastikan pasukan tetap solid, dan memastikan bahwa darah Genghis Khan terus mengalir pada penguasa besar yang lahir setelahnya. Dalam pandangan para sejarawan, perannya ibarat fondasi tersembunyi yang menopang bangunan besar kekuasaan Mongol, meskipun namanya tidak selalu berdiri di puncak catatan sejarah sebagaimana ayahnya atau anak-anaknya yang menduduki tahta. Sejarah Tolui Khan selalu menarik perhatian karena dirinya berada di persimpangan antara bayang-bayang kebesaran ayahnya dan kebesaran anak-anaknya. Ia tidak pernah duduk di singgasana Han Agung, tetapi pengaruhnya menjalar luas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Mongol. Dalam pandangan sejumlah ahli, Tolui adalah cerminan dari kepribadian Genghis Khan dalam bentuk yang lebih lunak, tetapi tetap berakar pada kekuatan militer yang tangguh. Ia mewarisi keberanian, kecekatan, serta kedisiplinan keras. Namun, di sisi lain, ia juga memperlihatkan sisi keluarga yang kuat karena ia memberikan perhatian penuh kepada istri dan anak-anaknya. Sejarawan menilai bahwa keberhasilan generasi penerus Tolui tidak bisa dilepaskan dari pola pendidikan yang ia tanamkan sejak awal. Anak-anaknya dididik dengan cara Mongol yang keras, tetapi juga diperkenalkan dengan wawasan luas mengenai budaya bangsa lain yang ditaklukkan. Hal ini tampak jelas pada Kubilai yang terbuka dengan sistem birokrasi Tiongkok dan pada Hulagu yang memanfaatkan pengetahuan Persia untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah barat. Peran Tolui sebagai ayah yang menanamkan nilai-nilai ini seringkali tidak terlihat dalam catatan militer, tetapi para ahli menegaskan bahwa pengaruh keluarga dalam membentuk generasi penerus sama pentingnya dengan kemenangan di medan tempur. Kehadiran Tolui juga memperlihatkan bagaimana bangsa Mongol mampu bertransformasi dari sekadar konfederasi suku menjadi kekuatan global. Dalam setiap penaklukan, ia membawa bukan hanya pasukan berkuda, melainkan juga sebuah sistem yang kelak melahirkan tata kelola luas. Setelah kota-kota besar berhasil dikuasai, Tolui memastikan agar penduduk yang memiliki keahlian dipindahkan ke wilayah lain untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan teknologi Mongol. Dengan cara ini, penaklukan bukan sekadar pemusnahan, tetapi juga alih sumber daya manusia yang sangat berharga.
Para peneliti juga mengamati bahwa Tolui memiliki gaya kepemimpinan yang unik dibandingkan saudara-saudaranya. Jika Ogedei lebih menekankan pengembangan administrasi dan Jochi dianggap memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ayahnya, maka Tolui tampil sebagai tokoh yang menjaga keseimbangan. Ia tidak terjebak dalam persaingan politik internal yang tajam, melainkan berfokus pada peran praktis untuk menguatkan posisi keluarga Borjigin. Sifat inilah yang membuatnya dipercaya sebagai pengawal sementara kekuasaan setelah wafatnya Genghis Khan. Banyak sejarawan menyebut bahwa tanpa keberadaan Tolui, kemungkinan besar pertikaian di antara anak-anak Genghis Khan akan pecah lebih cepat dan bisa saja menghancurkan kekaisaran sebelum mencapai puncaknya. Menarik pula dicatat bahwa dalam banyak sumber, Tolui digambarkan sebagai pribadi yang tidak haus kemewahan. Ia hidup dengan cara sederhana, sebagaimana tradisi bangsa pengembara. Ia lebih memilih mendampingi pasukan di padang luas daripada menikmati kemegahan kota yang ditaklukkan. Gaya hidup ini membuatnya berbeda dari anak-anaknya, terutama Kubilai, yang kemudian lebih banyak tinggal di istana megah setelah menaklukkan Tiongkok. Kesederhanaan Tolui mencerminkan nilai asli bangsa Mongol yang menekankan kekuatan fisik, ketahanan, dan kedekatan dengan alam. Selain itu, perannya dalam menjaga hubungan dengan pemimpin suku-suku bawahan juga tidak bisa diremehkan. Tolui kerap menjadi penengah ketika terjadi ketegangan di antara kelompok sekutu Mongol. Ia memahami bahwa kesetiaan mereka adalah modal penting dalam memperkuat barisan. Keahliannya menjaga kohesi politik internal menjadi faktor kunci mengapa Mongol tetap bersatu pada saat menghadapi musuh besar di luar. Walaupun dikenal keras di medan tempur, dalam diplomasi internal ia mampu menunjukkan sikap bijak yang membuatnya dihargai sebagai figur penyeimbang. Sejarawan dari Timur Tengah yang mencatat penaklukan Mongol juga menyebutkan bahwa nama Tolui membekas kuat dalam ingatan masyarakat karena kedahsyatan serangannya. Namun, mereka juga mengakui bahwa setelah kemenangan diperoleh, wilayah yang ditaklukkan tidak sepenuhnya ditinggalkan dalam keadaan kosong karena ada kebijakan lanjutan yang memungkinkan kota itu kembali berfungsi, meskipun tidak lagi dengan kemegahan sebelumnya. Dari sisi inilah, para ahli melihat adanya pola bahwa Tolui mulai memahami pentingnya kesinambungan ekonomi bagi kejayaan kekaisaran. Kehidupan Tolui juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan erat dengan ibunya Berthe. Sebagai istri utama Genghis Khan, Berthe memiliki pengaruh besar terhadap anak-anaknya. Tolui yang tumbuh di bawah pengawasan ibunya diyakini memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap keluarga. Nilai inilah yang membentuk karakternya sehingga ia rela mengorbankan diri demi menjaga kelangsungan kekuasaan kakaknya. Dalam tradisi bangsa pengembara yang keras, sikap seperti ini jarang ditemui, sehingga para sejarawan sering mengangkatnya sebagai kisah yang memberi dimensi kemanusiaan pada sejarah penuh kekerasan bangsa Mongol. Warisannya semakin jelas ketika kita melihat bahwa garis keturunannya mendominasi panggung dunia setelah generasi pertama Genghis Khan. Dari anak-anaknya lahir penguasa yang memimpin wilayah yang membentang dari Asia Timur hingga Timur Tengah. Dengan demikian, nama Tolui tidak sekadar dikenang karena kebrutalannya dalam perang, tetapi juga karena posisinya sebagai asal dari garis penguasa yang memberi warna besar pada sejarah dunia. Tolui Khan dengan segala kisah hidupnya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mosaik sejarah Mongol. Ia adalah penghubung antara awal kebangkitan dan puncak kejayaan. Sejarawan sepakat bahwa meskipun ia tidak pernah dinobatkan
sebagai Khan Agung, keberadaan dan tindakannya memiliki bobot yang sama pentingnya dengan mereka yang memimpin dari singgasana. Ia adalah batu penopang yang kokoh yang membuat bangunan kekuasaan Mongol bisa menjulang tinggi sebelum akhirnya perlahan melemah di masa-masa berikutnya. Tolui Han menempati posisi yang unik dalam memori sejarah karena ia berada di antara figur-figur yang lebih menonjol secara politis seperti Genghis Khan sebagai pendiri kekaisaran dan Kubilai Khan sebagai pembangun dinasti di Tiongkok. Namun, justru karena posisinya itu, banyak sejarawan modern yang menilai Tolui sebagai tokoh yang perannya tersembunyi namun amat mendasar. Jika kita menelusuri kronik lama, terlihat jelas bahwa tanpa perannya, roda kekuasaan Mongol mungkin tidak akan berjalan dengan mulus. Ia adalah pribadi yang sering disebut sebagai perekat, pengikat, sekaligus jembatan yang menghubungkan generasi awal dengan generasi berikutnya. Dalam catatan bangsa Mongol sendiri, nama Tolui dipandang penuh penghormatan. Ia digambarkan sebagai putra yang sangat dekat dengan ayahnya. Hubungan emosional ini terlihat sejak ia masih muda. Genghis Khan memberi banyak kepercayaan kepadanya untuk memimpin pasukan dalam operasi penting. Dari sini, para ahli menyimpulkan bahwa Genghis Khan menanamkan banyak sekali ilmu strategi langsung kepada Tolui yang kemudian dipraktikkan dalam peperangan besar di Asia Tengah. Tolui menjadi cermin dari gaya kepemimpinan ayahnya, yaitu keberanian yang dipadukan dengan ketegasan dan rasa hormat terhadap hukum perang bangsa Mongol. Dalam literatur Eropa, Tolui sering dipandang sebagai tokoh yang memperlihatkan wajah keras bangsa Mongol. Banyak kisah penaklukan yang menimbulkan trauma panjang di masyarakat Asia Barat dikaitkan dengan komando Tolui. Meski demikian, sejarawan dari Barat juga mengakui bahwa keberhasilan strategi Mongol tidak hanya terletak pada kebrutalan, melainkan juga pada kecerdikan dalam memanfaatkan kelemahan lawan. Tolui dan pasukannya misalnya mampu menguasai kota-kota dengan cara mengepung, memutus jalur suplai, serta memanfaatkan ketakutan psikologis yang sudah lebih dulu ditanamkan pada wilayah lain. Tolui memiliki kedekatan dengan kehidupan spiritual bangsanya. Ia tumbuh dalam tradisi yang masih kuat, dipengaruhi keyakinan leluhur yang memuja langit abadi. Tradisi ini menuntut setiap anggota keluarga Genghis Khan menjaga keseimbangan antara keberanian di medan perang dan ketaatan pada kekuatan gaib yang dipercaya mengatur alam semesta. Tolui dipandang sebagai tokoh yang menjalani kepercayaan ini dengan sungguh-sungguh. Legenda tentang pengorbanannya untuk menyelamatkan Ogedei, meskipun sering diperdebatkan kebenarannya, menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Mongol, ia memiliki nilai spiritual yang tinggi, seorang yang rela menyerahkan diri demi menjaga keseimbangan keluarga dan kekuasaan. Salah satu aspek yang sering dibahas adalah kecakapannya dalam mengelola hubungan antara pusat dan daerah. Pada masa Mongol, wilayah yang ditaklukkan tersebar luas, mulai dari stepa Asia Tengah hingga kota-kota besar yang memiliki peradaban mapan. Tanpa pengaturan yang tepat, wilayah itu akan mudah memberontak. Tolui berperan dalam memastikan bahwa pasukan garnisun ditempatkan di lokasi strategis, pejabat lokal dipantau ketat, dan sumber daya ekonomi dapat terus mengalir ke pusat. Para ahli menilai bahwa kecermatan seperti ini merupakan cikal bakal dari sistem administrasi yang kelak dikembangkan lebih maju oleh anak-anaknya. Tolui juga meninggalkan jejak dalam budaya militer Mongol. Ia menekankan disiplin yang tinggi, ketaatan mutlak pada komando, serta penggunaan taktik yang fleksibel. Hal ini membuat pasukan yang dipimpinnya seringkali mampu mengalahkan
lawan yang jumlahnya lebih besar. Sejarawan mencatat bahwa kemenangan Mongol bukan semata-mata karena keberanian, tetapi karena strategi yang dirancang dengan baik. Tolui termasuk tokoh yang menanamkan pentingnya kerja sama antara kavaleri ringan, pemanah, dan unit-unit pengepung sehingga kampanye militer dapat berjalan efektif. Dalam ranah keluarga, hubungan Tolui dengan Sorghaghtani Beki dianggap sebagai salah satu pasangan paling berpengaruh dalam sejarah Mongol. Sorghaghtani berhasil mempertahankan kedudukan anak-anaknya setelah Tolui wafat. Para sejarawan menilai bahwa kekuatan politik keturunannya tidak mungkin tercapai tanpa fondasi yang sudah dibangun oleh Tolui semasa hidup. Ia memberikan legitimasi garis keturunan serta jaringan militer yang kelak dipakai oleh anak-anaknya untuk menempati posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan Mongol. Tolui wafat ketika usianya masih cukup muda untuk ukuran seorang pemimpin. Namun, peristiwa itu justru menambah aura heroik dalam kisah hidupnya. Ia dikenang bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pengorbanan yang menjaga agar kekuasaan tetap berada di tangan keluarganya. Nama Tolui kemudian sering disebut dalam ritual penghormatan leluhur bangsa Mongol, sejajar dengan nama-nama besar lain dari garis keturunan Borjigin. Dengan demikian, warisan Tolui bukan hanya berupa tanah jajahan atau kemenangan militer, melainkan juga berupa nilai-nilai kepemimpinan, pengorbanan, dan kesinambungan politik yang membentuk sejarah besar bangsa Mongol. Para sejarawan menegaskan bahwa tanpa kontribusinya, transisi kekuasaan setelah wafatnya Genghis Khan mungkin tidak akan berlangsung dengan damai. Tolui adalah tokoh yang hadir di saat krusial, menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, dan meninggalkan warisan yang membentuk arah sejarah dunia. Ketika menelusuri riwayat Tolui Khan, para peneliti sering melihatnya sebagai sosok yang membentuk jembatan sejarah antara dunia padang rumput dengan kota-kota besar yang menjadi pusat peradaban. Kehadirannya menandai titik di mana bangsa Mongol tidak lagi sekadar penakluk nomadik, melainkan mulai menjadi penguasa yang menguasai berbagai tradisi dan kebudayaan. Hal ini terlihat dari peran Tolui dalam memindahkan penduduk ahli dari satu wilayah ke wilayah lain agar pengetahuan mereka dapat dimanfaatkan oleh kekuasaan Mongol. Dengan cara ini, Mongol tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menyerap kekuatan yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa yang mereka tundukkan. Sejarawan mencatat bahwa Tolui sangat berperan dalam penyebaran teknologi pengepungan. Kota-kota besar seperti di Persia dan Transoksiana memiliki tembok pertahanan yang kokoh yang sebelumnya sulit ditembus oleh bangsa pengembara. Namun, pasukan Tolui membawa serta para ahli teknik yang mampu membuat menara pengepung, katapel, serta peralatan berat lainnya. Ini menunjukkan bahwa di balik reputasinya sebagai panglima garang, ia juga memahami pentingnya inovasi dalam strategi militer. Dengan menguasai teknik perang kota, Mongol mampu menundukkan benteng yang sebelumnya dianggap mustahil direbut. Tolui juga disebut memiliki pengaruh besar dalam membangun pola pemerintahan kolektif di antara keturunan Genghis Khan. Meskipun kekuasaan tertinggi ada pada Khan Agung, keputusan-keputusan penting sering melibatkan musyawarah keluarga besar. Dalam forum ini, suara Tolui memiliki bobot yang diperhitungkan. Ia tidak mencari kekuasaan pribadi, tetapi perannya dalam mengarahkan arah kebijakan membuatnya disegani. Banyak sejarawan menilai bahwa kehadirannya memberi keseimbangan antara kepentingan saudara-saudaranya sehingga perpecahan dapat dicegah untuk sementara waktu. Dalam tradisi Mongol, peran seorang pangeran bukan hanya diukur dari keberanian di medan perang,
tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesetiaan pasukan. Tolui dikenal piawai dalam memberikan penghargaan kepada prajurit yang berjasa. Ia kerap membagi rampasan perang dengan adil, sehingga jarang muncul ketidakpuasan di antara pasukannya. Sikap ini memperkuat loyalitas tentara terhadapnya, dan secara tidak langsung juga memperkuat legitimasi keluarganya di mata bangsa Mongol. Kehidupan Tolui tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial bangsa Mongol yang saat itu sedang berada dalam proses perubahan besar. Dari kelompok pengembara yang berpindah-pindah, mereka bertransformasi menjadi penguasa atas wilayah yang luas. Tolui menjadi saksi sekaligus pelaku utama dalam perubahan itu. Ia melihat bagaimana ayahnya membangun sebuah kekuasaan dari hampir tidak ada menjadi kerajaan raksasa, dan ia sendiri berperan menjaga kesinambungan ketika fondasi itu baru saja berdiri. Dengan pengalaman semacam ini, Tolui dianggap sebagai figur yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tuntutan zaman. Sejarawan Timur mencatat bahwa meskipun namanya sering dikaitkan dengan penaklukan yang keras, banyak pula riwayat yang menyebut bahwa ia bisa menunjukkan kelembutan dalam lingkup keluarga. Ia dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya, memberikan teladan keberanian, sekaligus menanamkan rasa hormat pada tradisi. Dari sisi inilah ia dikenang bukan hanya sebagai panglima, melainkan juga sebagai ayah yang berhasil membesarkan generasi penguasa besar. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu warisan terpenting yang ditinggalkan oleh Tolui, karena generasi peneruslah yang mengukir capaian paling luas dalam sejarah Mongol. Tolui juga memberi contoh bagaimana seorang tokoh dapat meninggalkan pengaruh mendalam tanpa harus berada di singgasana. Ia tidak pernah menyandang gelar Khan Agung, tetapi namanya disebut dalam berbagai catatan sejarah, baik di timur maupun di barat. Ia menjadi bukti bahwa peran penting dalam sejarah tidak selalu diwujudkan melalui jabatan tertinggi, melainkan bisa melalui tindakan nyata, pengorbanan, dan pengaruh yang diwariskan pada keturunan. Dari sudut pandang ini, Tolui adalah salah satu figur yang memberi pelajaran tentang arti kekuasaan yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi bekerja secara mendalam di balik layar. Ketika generasi setelahnya menorehkan sejarah besar, baik dengan mendirikan dinasti di Tiongkok maupun dengan menaklukkan Baghdad, nama Tolui selalu kembali disebut sebagai akar dari pencapaian tersebut. Ia adalah pondasi yang tidak selalu terlihat, tetapi tanpanya bangunan besar itu tidak mungkin berdiri tegak. Itulah sebabnya banyak sejarawan menempatkan Tolui sebagai salah satu tokoh kunci dalam perjalanan bangsa Mongol, meskipun ia sendiri tidak pernah mencapai tahta tertinggi.